Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Sabtu 13 Desember tahun 2025. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Ulangan 21 ayat 18 sampai 23. Ulangan pasal 21 ayat 18 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka. Maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya, dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, "Anak kami ini degil dan membangkang, ia tidak mau mendengarkan perkataan kami, ia seorang pelahap dan peminum." Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu, sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Tema yang akan kita renungkan adalah menjaga kebersihan. Saat kita pulang dari bepergian, salah satu hal yang pertama-tama dilakukan adalah membersihkan diri, baik itu mencuci tangan, kaki, dan muka, bahkan langsung mandi keramas. Hal itu dilakukan karena kita tidak ingin kotoran dan kuman dari luar rumah terbawa masuk ke dalam rumah, apalagi menempel di tempat-tempat favorit seperti tempat tidur. Bisa mengakibatkan kotor dan penyakit. Kalau demikian rupa kita memblokkan kotoran yang menempel di tubuh, terlebih lagi Allah memperlakukan kotoran yang ada di tengah umatnya. Anak yang degil dan membangkang dihukum mati. Di ayat 18-21. Mungkin tampak sangat kejam, tapi menghormati ayah dan ibu adalah salah satu dari 10 hukum Tuhan. Tak hanya itu, jikalau seorang sudah terbiasa membangkang, bahkan kepada orang tua, orang terdekatnya, apa yang bisa diharapkan dari hidupnya? Kemungkinan besar dia juga akan menjadi pembangkang dari segala aturan, termasuk dari Tuhannya. Tindakannya akan mengotori seluruh bangsa. Mayat yang tergantung menajiskan tanah yang diberikan Allah, sehingga harus segera dikuburkan di ayat 22-23. Tentunya bukan karena mayatnya saja, tapi untuk menempatkan orang yang mendapatkan hukuman sebagai tontonan yang bisa jadi malah menginspirasi orang melakukan hal yang sama. Kejahatan mesti segera dihapuskan. Cara-cara yang dilakukan saat itu memang kejam jika dipandang dari kacamata saat ini. Namun yang mau kita lihat adalah bahwa kebersihan harus dijaga. Bukan dengan menyingkirkan orang lain, tetapi melihat kepada diri kita sendiri. Apakah ada hal yang membuat kita kotor? Apakah ada kata-kata yang menyakiti, tindakan yang menyelakakan, rencana jahat, bahkan niat curang dalam diri kita? Semua hal yang membuat diri kita kotor, kita mesti membersihkannya. Semua kotoran itu mesti dirajam sampai mati, digantung dan dikuburkan, sehingga tidak memiliki tempat lagi dalam hidup kita. Hidup kita anugerah Tuhan, kita telah dibersihkannya dari dosa. Sudah semestinya kita jaga kebersihannya. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kekudusan, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Ia mengingatkan kami betapa pentingnya menjaga kebersihan hati dan hidup kami dari segala kotoran dosa. Terima kasih karena Engkau telah membersihkan kami dari kenajisan dosa melalui kasih karunia-Mu. Tolonglah kami untuk terus mengidentifikasi dan memastikan bahwa hidup kami kudus. Kami minta tolong kepada-Mu untuk matikan setiap niat curang, perkataan menyakiti, dan tindakan membangkang dalam diri kami, sehingga hidup kami menjadi bejana yang layak dan berkenan di hadapan-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.